Nah, ternyata memang menguasai bahasa internasional ini sangat penting bagi kita umat Islam sekarang ini. Apalagi dalam dunia global sekarang. Nah, jadi para santri kita, mari kita belajar bahasa asing. Mungkin bahasa Inggris, ya tentu bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis kita. Tapi bahasa Jepang, bahasa Korea ini kita perlukan. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab global sekarang untuk menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Apa pengalaman apa yang paling berkesan, menarik dakwah? Ya saya kira yang paling berkesan itu adalah kita ini sedang berkompetisi ya. Karena dunia kita ini memang dunia global yang ditandai oleh kompetisi yang sangat dahsyat. Dan itu dalam segala bidang. Termasuk dalam bidang dakwah ini. Karena syaitan itu kan berdakwah juga. Ya. Dan tentu Allah yad'ukum ilal maghfirah. Maka kita ini sedang berkompetisi. Amerika ini kan negara yang sangat terbuka, apalagi kota New York sangat terbuka, apa saja bisa sampai kepada setiap orang. Dan oleh karenanya saya kira, di dalam menampilkan Islam ini, kita juga sedang berkompetisi dengan mereka-mereka menampilkan ajaran mereka dan ideologi mereka. Dan oleh karenanya, kami selalu belajar terus-menerus, dari hari ke hari, apa kira-kira cara kami yang kemarin ini benar atau tidak. Nah, salah satu saya kira yang paling penting kita ambil pelajaran di sini adalah bagaimana mengkomunikasikan Islam ini ya. Karena komunikasi ini sangat penting sekali. Kebenaran yang disampaikan dengan cara yang tidak tepat akan sampai dengan remang-remang, secara remang-remang. Jika ini kan benar saja bisa disalahkan, apalagi masalah ngomong. Maka saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa mari kita dalam mengkomunikasikan Islam ini berhati-hatilah. Ya saya banyak belajar dari AA yang selalu menyampaikan dengan sopan, dengan santun, dan kata-kata yang dipilih yang kira-kira tidak menyakitin orang, tidak menjadikan telinga kita merah. Nah ini kan kadang kita ceramah yang jangankan non-muslim yang dengar, sesama muslim saja kan telinga kita ini merah mendengarnya. Ya, anak-anak muda kita sekarang itu beda. Kalau kita bermain ceramah dengan cara-cara yang dogmatis, yang selalu merendahkan, maka anak muda kita ini lari dari agama. Itu yang menjadikan kenapa gereja-gereja di barat ini banyak yang kemudian kosong, karena cara-cara pendeta mereka, mohon maaf ini kalau ada teman-teman Kristen yang mendengarkan, pendeta mereka menyampaikan itu dengan cara-cara dogmatis yang kurang rasional, terkadang terasa dipaksakan begitu. Anak-anak muda itu nggak bisa menerima seperti ini, termasuk anak muda muslim kita. Jangan disangka bahwa di Indonesia itu beda. Anak-anak muda kita sekarang kamar sedang bergaul dengan seluruh dunia, dengan keterbukaan media sekarang ini. Jangan menyangka bahwa anak muda kita hanya mendengarkan dari ustadznya di masjid. Mereka mendengarkan dari seluruh dunia. Maka kita sedang bersaing untuk mencari metode yang paling tepat, termasuk mengkomunikasikan agama kita yang secara tepat kepada generasi muda kita. Dan ini yang kami terus pelajari di Amerika Serikat. Terakhir, Ustaz. Oh ya. Silakan. Jadi seorang pendeta Katolik, ya, ini baru-baru datang ke sebuah masjid, ingin belajar Islam. Sebenarnya tujuannya bukan untuk masuk Islam, tapi agar bisa menghormati tetangga-tetangganya sudah banyak orang Islam. Begitu sampai di masjid, ketemu imamnya, imam ini yang dibacakan semua ayat-ayat yang menyalahkan Kristiani dalam Al-Quran. Maka akhirnya dia marah. Nah, apakah imam ini salah? Dia tidak salah. Dia benar, tapi dia tidak bijak. Kenapa tidak menyampaikan dulu ayat-ayat yang kemudian, kan banyak sekali pujian-pujian dalam ayat Al-Quran kepada teman-teman Kristiani, bahwa di antara mereka meneteskan air mata, ya kemudian kamu akan mendapatkan orang yang paling dekat di antara kalian adalah orang mengaku sebagai Nasara. Nah, kalau orang sudah tersenyum, pasti dia siap menerima perbedaan. Kita mengatakan, kita ini nggak beriman kalau mengimani Isa. Kita ini nggak beriman kalau mencintai Isa. Kita ini nggak beriman kalau mencintai ibunya Isa. Kalau dia sudah tersenyum, baru insya Allah kita sampaikan posisi dasar kita. Bahwa kami beriman kepada Isa, tapi pemahaman kami tentang Isa adalah begini-begini. Ini kan masalah komunikasi. Jadi contoh saja bahwa betapa komunikasi Islam ini sangat penting sekali bagi kita-kita yang tentunya berada di garda terdepan. Terima kasih Ustadz. Ini kemampuan berkomunikasi ini merupakan kunci leadership dan itu pula yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi kemampuan berkomunikasi yang lahir dari hati yang penuh keikhlasan dan ketauhidan serta rahmatan lil alamin. Nah tentu saja saya sekarang mau mendakwahi yang lain, kalau nggak ngerti bahasa Inggris rada susah kelihatannya Ustadz ya.
Selain bahasa, nah, bagaimana pentingnya bahasa menurut Ustadz dalam berdakwah ke komunitas yang didakwahi? Ya tentu sangat penting ya, karena bahasa Bahasa ini kan Inggris misalkan ini ya. bahasa semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepakat. Jadi kita jangan lagi kemudian mengklasifikasi bahasa kepada bahasa muslim dan bahasa kafir gitu. Karena bahasa itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Maka perbedaan lisan kita, bahasa kita ini bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata memang menguasai bahasa internasional ini sangat penting bagi kita umat Islam sekarang ini. Apalagi dalam dunia global sekarang. Nah, jadi para santri kita, mari kita belajar bahasa asing. Mungkin bahasa Inggris, ya tentu bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis kita. Tapi bahasa Jepang, bahasa Korea ini kita perlukan. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab global sekarang untuk menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada alasan lagi nanti untuk mengatakan di akhirat, oh Allah saya nggak pernah lihat mereka. Mereka yang ada di Brazil sana, di tengah hutan, saya nggak. Sekarang sudah tidak punya alasan lagi. Sekarang semua ada punya fasilitas yang Allah mudahkan bagi kita untuk bisa berkomunikasi. Tinggal kita harus menguasai bahasanya. Maka alhamdulillah kita dulu di pesantren belajar bahasa Inggris, kami di Pakistan juga belajar bahasa Inggris dulu, dan ketika di Jeddah, ternyata tugas saya dulu di Jeddah itu mengajar banyakkan non-muslim. Banyak Filipina, banyak Australia, banyak orang Amerika ketika itu. Dan itu Allah sudah atur, sebenarnya mereka sudah mempersiapkan saya dari situ untuk sampai ke Amerika. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai di Amerika, mau tidak mau memang harus menganggap bahwa bahasa Inggris adalah bahasa keseharian kita. Anak-anak kita juga di rumah, antara mereka berbahasa Inggris, kita berbahasa Indonesia, mereka menjawab bahasa Inggris. Karena memang sudah dunianya seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya, mudah-mudahan kita semua bisa paham. Baik, nah seperti yang diungkapkan Ustadz bahwa kita yang ditakdirkan Islam ini punya tanggung jawab membantu hamba-hamba Allah lain yang belum mengenal Islam. Itu adalah dititipkan ke kita, minimal berusaha kita jadi contoh, karena mereka belum tentu mendengar ceramah dan sebagainya, tetapi kalau melihat contoh itu lebih mudah untuk mereka memahami dibanding hanya kata-kata. Tapi kalaupun harus berkata, maka berkata kita harus dengan komunikasi yang baik dan juga dengan bahasa yang dipahami. Kurang lebih begitu Ustadz ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk terus menempa diri, menjadi bukti, kemudian juga belajar menyampaikan dengan cara terbaik dan bahasa yang dipahami.